Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa lagi bersama kami. Biovlog Channel, media bertukar informasi dan pengalaman seputar budidaya ikan dengan media biovlog. Dalam budidaya gurame, yang mungkin terbilang sulit adalah masa perawatan. Salah satu yang menjadi masalah bagi pembudidaya gurame adalah jamur. Masalah ini menjadi resiko utama bagi pembudidaya. Jamur yang menempel pada tubuh gurame bisa membahayakan nyawanya. Jika kita tidak cepat memberikan perawatan tepat, bukan tidak mungkin lagi akan mewabah pada ikan lainnya. Dalam pengendalian penyakit ini, pelaku budidaya ikan gurame sering menggunakan berbagai bahan-bahan kimia maupun antibiotika. Namun di lain pihak pemakaian bahan kimia dan antibiotik secara terus-menerus dengan dosis yang tidak tepat, akan menimbulkan masalah baru berupa meningkatnya resistensi mikroorganisme terhadap bahan tersebut. Selain itu, masalah lainnya adalah bahaya yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya, ikan yang bersangkutan, dan manusia yang mengonsumsinya. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, perlu ada alternatif bahan obat yang lebih aman yang dapat digunakan dalam pengendalian penyakit benih gurame. Salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan tumbuhan obat tradisional yang bersifat anti parasit, anti jamur, dan anti bakteri. Beberapa keuntungan menggunakan tumbuhan obat tradisional antara lain relatif lebih aman, mudah diperoleh, murah, tidak menimbulkan resistensi, dan relatif tidak berbahaya terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam video kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang penanganan virus dan jamur pada ikan dengan menggunakan obat tanaman, yang dimanfaatkan dalam pengendalian berbagai agen penyebab penyakit benih ikan gurame. Dalam budidaya gurame, yang mungkin terbilang sulit adalah masa perawatan. Salah satu yang menjadi masalah bagi pembudidaya gurame adalah jamur. Masalah ini menjadi resiko utama bagi pembudidaya. Jamur yang menempel pada tubuh gurame bisa membahayakan nyawanya. Jika kita tidak cepat memberikan perawatan tepat, bukan tidak mungkin lagi akan mewabah pada ikan lainnya. Dalam pengendalian penyakit ini, pelaku budidaya ikan gurame sering menggunakan berbagai bahan-bahan kimia maupun antibiotika. Namun di lain pihak pemakaian bahan kimia dan antibiotik secara terus-menerus dengan dosis yang tidak tepat, akan menimbulkan masalah baru berupa meningkatnya resistensi mikroorganisme terhadap bahan tersebut. Selain itu, masalah lainnya adalah bahaya yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya, ikan yang bersangkutan, dan manusia yang mengonsumsinya. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, perlu ada alternatif bahan obat yang lebih aman yang dapat digunakan dalam pengendalian penyakit benih gurame. Salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan tumbuhan obat tradisional yang bersifat anti parasit, anti jamur, dan anti bakteri. Beberapa keuntungan menggunakan tumbuhan obat tradisional antara lain relatif lebih aman, mudah diperoleh, murah, tidak menimbulkan resistensi, dan relatif tidak berbahaya terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam video kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang penanganan virus dan jamur pada ikan dengan menggunakan obat tanaman, yang dimanfaatkan dalam pengendalian berbagai agen penyebab penyakit benih ikan gurame. Bahan-bahannya adalah, pertama daun pepaya. Memiliki senyawa kimia, alkaloid, flavonoid dan saponin, berfungsi membasmi jamur dan bakteri. Kedua kirinyo, mengandung senyawa golongan steroid yaitu antibakteri yang dapat membunuh bakteri penyebab cacar. Dan membasmi Aeromonas hydrophila penyebab bercak merah dan borok. Ketiga kunyit, mengandung zat kurkumin sebagai antioksidan. Dan zat antikataral, yang berfungsi membunuh bakteri Aeromonas hydrophila. Keempat, bawang putih, selain sebagai antibakteri, alisin yang dikandungnya, bermanfaat sebagai antioksidan. Alat yang dibutuhkan adalah, pertama, blender, digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan. Kedua, pisau, diperlukan untuk mencacah bahan-bahan, supaya mempermudah pada saat kita memblender. Ketiga, sendok, berfungsi untuk mengaduk bahan. Keempat, nampan, yaitu sebagai alas dalam mencacah bahan. Kelima, tempat fermentasi. Dalam video kali ini, saya menggunakan ember bekas cat.
Namun kawan-kawan bisa menggunakan jenis wadah yang lainnya, misalnya ember. Syarat wadah yang digunakan harus tertutup rapat dan kedap udara. Media fermentasi yang saya gunakan dalam pembuatan ekstrak obat jamur ikan adalah: pertama, probiotik. Banyak beredar di pasaran dengan berbagai merek. Kedua, molase, yaitu limbah tetes tebu. Jika di tempat kawan-kawan susah mendapatkan molase, bisa diganti dengan gula pasir atau gula merah. Selanjutnya, yang ketiga adalah air. Dalam pembuatan ekstrak pembasmi jamur ikan, langkah pertama, daun pepaya yang telah disiapkan, terlebih dahulu dicacah dengan tingkat kehalusan antara 2-3 cm. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah, sekaligus mempercepat proses penghancuran dengan mesin blender. Semakin halus pencacahan daun pepaya, ini akan semakin baik, karena akan meringankan beban mesin blender. Kemudian langkah kedua adalah perlakuan terhadap kirinyuh. Kirinyuh yang digunakan dalam pembuatan ekstrak ini sebaiknya menggunakan daun yang benar-benar sehat, yaitu daun yang tidak terkena hama tanaman dan berwarna hijau cerah, supaya dalam proses penghancuran akan lebih mudah dan cepat. Kita hanya menggunakan daunnya saja, maka kita harus memisahkan daun kirinyuh dari tangkainya. Diambil daunnya saja. Untuk tangkai, sebaiknya dibuang. Pengambilan daun pun sebaiknya di sore hari. Hal ini dilakukan supaya kadar klorofil dalam daun sedang banyak. Perlakuan terhadap kirinyuh sama halnya dengan perlakuan terhadap daun pepaya, yaitu dengan melakukan pencacahan. Untuk kunyit, karena ukurannya kecil, kita tidak perlu memotong-motong. Tapi jika kawan-kawan mau memotong-motong kunyit tersebut, itu tidak apa-apa, bahkan lebih bagus. Sedangkan perlakuan terhadap bawang putih, baiknya kulitnya dibuang, supaya dalam memblendernya dapat lebih halus. Langkah selanjutnya adalah memblender. Masukkan semua bahan yang telah disiapkan, meliputi daun pepaya dan daun kirinyuh, yang sebelumnya sudah dicacah. Kemudian masukkan juga kunyit, serta bawang putih, yang telah dikupas kulitnya. Semuanya dimasukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan air ke dalam mesin blender. Secukupnya saja. Kalau dalam video ini, saya menambahkan air, sekitar 200 ml atau 1 gelas. Tujuan dari pemberian air ini adalah untuk mempermudah proses penghancuran bahan-bahan. Selanjutnya di blender, sampai bahan terlihat halus.
Selanjutnya, saya akan berbagi pengalaman tentang proses fermentasi yang biasa saya lakukan. Ini adalah ekstrak yang telah selesai dibuat. Sebelum digunakan, probiotik sebaiknya dikocok-kocok terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan, supaya endapan yang terbuat selama penyimpanan, dapat tercampur merata. Selanjutnya tuangkan probiotik ke dalam ekstrak. Dalam 1 liter air ekstrak yang dibuat, saya menggunakan probiotik 10 ml. Selanjutnya kita menggunakan molase. Molase merupakan sumber makanan bagi bakteri. Jika di daerah kawan-kawan susah mendapatkan molase, kawan-kawan bisa menggantinya dengan gula pasir atau gula merah. Saya biasanya menggunakan 20 ml molase untuk setiap 1 liter ekstrak. Setelah probiotik dan molase kita masukkan ke dalam ekstrak, selanjutnya kita aduk. Pastikan proses pengadukan ini, sampai probiotik dan molase terlarut secara merata ke dalam ekstrak. Jika sudah tercampur rata, selanjutnya ember atau wadah ekstrak, kita tutup. Pastikan kita telah menutupnya dengan sempurna, artinya wadah yang kita gunakan, adalah wadah yang kedap udara. Setelah itu simpan di tempat dengan temperatur, suhu kamar atau sekitar 27 derajat Celcius. Penyimpanan dilakukan minimal 1 kali 24 jam, sebelum digunakan atau diaplikasi sebagai pakan obat pembasmi jamur. Selain itu, hasil fermentasi ini, bagus juga jika digunakan untuk membibis pakan ikan. Dengan mengonsumsi pakan yang telah melalui proses fermentasi akan bermanfaat bagi sistem pencernaan ikan. Probiotik yang dihasilkan dari fermentasi telah terbukti mampu menjaga kesehatan usus, membantu proses pencernaan, serta meningkatkan kekebalan tubuh pada ikan yang kita budidayakan. Setelah minimal 1 kali 24 jam fermentasi dilakukan, kita dapat mengecek hasilnya. Jika fermentasi yang kita lakukan berhasil, maka pada saat kita membuka tutup ember atau wadah, akan tercium aroma tape dan ekstrak berwarna kecoklatan. Selanjutnya kita aplikasikan ke dalam kolam budidaya. Takaran yang biasa saya berikan. Jika dengan tujuan pengobatan, saya biasa memberikan 200-250 ml untuk setiap kubik air. Sementara jika dilakukan untuk pencegahan, saya biasanya memberikan setengah dari dosis pengobatan, atau sekitar 100 ml per kubik air. Ekstrak diberikan sehari sekali selama 1 minggu. Demikian, kawan-kawan, pengalaman yang biasa saya lakukan, dalam membasmi ataupun mencegah tumbuhnya bakteri dan jamur pada ikan, yang dibudidaya di kolam Bioflok. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba ya kawan-kawan. Buat kawan-kawan dimanapun berada yang belum subscribe, jangan lupa ya kawan-kawan, silahkan di subscribe, like, dan komen, tentunya supaya channel ini terus berkembang. Jika materi yang saya sampaikan ini dipandang bermanfaat oleh kawan-kawan, silahkan di-share ke kawan-kawan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Tunggu video saya berikutnya ya kawan-kawan. Bye-bye.